berbicara tentang masalah dakwah. Dakwah di mana saja, dakwah seperti apa saja. Karena sekarang ini dakwah ini bukan hanya di podium saja, tapi melalui medsosnya bisa dakwah. Subhanallah. Beberapa sahabat-sahabat kami bisa dakwah dengan apapun, masuk di dalam jalur apapun, masukkan dakwah, masukkan dakwah, masukkan dakwah. Tapi pastinya perlu dengan sabar. Mungkin bisa jadi di dunia dengan mengatakan, saya datang ke kajian yang hadir cuma 1 orang, nggak ada masalah. Tapi apa? Pahala tidak 1 orang. Allah akan hargakan pahala itu berlimpah, walaupun yang hadir cuma 1 orang. Kesabaran yang sangat indah. Bagaimana kisah Nabiullah Nuh alaihissalam? Berapa tahun berdakwah? Tapi apa? Walam ajidu illa firara. Jangankan dakwah didengarkan, begitu ngelihat Nabi Nuh saja mereka bubar. Kalau begitu kira-kira ustadznya mau datang lagi nggak kira-kira? Misalnya hari ini bapak-bapak pada duduk sini, ustadznya datang, begitu ngelihat ustadznya bubar semuanya. Akhirnya ustadznya di sini nggak ada orang atau cuma ada 1 orang diajari, padahal begitu masuk sebanyak ini. Tapi begitu duduk bubar semuanya, tinggal 1 orang tersisa. Kira-kira besoknya lagi mau datang lagi nggak kira-kira? Nggak enak, saya begitu datang pada bubar, pada bubar. Nabi Nuh alaihissalam tidak. Sampai Nabi Nuh alaihissalam melihat orang ketika didakwahi saja. Dalam Al-Quran Al-Karim di kalimatnya as-sabi'ahum itu dimasukkan tangan-tangannya kemana? Jari-jarinya ke telinganya. Tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tapi dan kesabaran, orang berdakwah dengan apapun perlu vitamin yang tidak boleh ditinggalkan adalah apa? Sabar. Maka di sini pun dengan mengatakan khususnya dalam hadis ini, apabila ingin berjuang di jalan Allah, dai, semuanya adalah dai. Kalimatnya balighu anni walau ayah. 1 ayat yang ibu bapak bisa sampaikan. Sahabat kami, masya Allah, iya, di Instagram saya suka melihat dia, iya, subhanallah, baca Qurannya baik, tajwid yang dalam 1 buku gitu ya. Itu alhamdulillah. Kalau bahasa Sundanya ngereyeh. Ngereyeh itu apa ya? Subhanallah, ya pokoknya ngajar aja yang penting. Taruh di situnya, Instagramnya, ngajar gitu kan. Yang ngelihatnya itu 2 orang, 1 orang. Dia ngajar tentang apa namanya? Al-Quran. Cara membacanya begini gitu, cara membaca begini. Saya lihat itu lagi live dilihat. Saya liatin subhanallah, tapi nggak pernah sekali. Untuk apa? Putus asa. Nggak pernah putus asa. Terus jalan, ada 2 orang yang ngelihat, dia bangga. Alhamdulillah mengatakan, gimana tadi? Mbak lancar, alhamdulillah. Berapa orang? Alhamdulillah ada 2 orang, masya Allah. Nggak keluar-luar, luar biasa. Kadang-kadang kita ngelihat siapa yang nonton, berapa orang yang nonton, berapa orang yang lihat. Nggak tahu kita katakan berkah nggak yang ribuan yang nonton itu. Bisa jadi cuma 4 orang yang nonton, tapi justru itu yang nonton itu adalah punten, keberkahannya berlimpah di situ. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, kalau kita ini berdakwah demi dilihat oleh orang banyak, itu sudah keluar daripada jalur. Tapi kalau kita ini berdakwah, keikhlasan yang ada, terserah mau lepaskan saja. Siapa tahu yang melihat itu adalah masya Allah orang-orang calon ulama yang di masa yang akan datang. Atau ulama di zaman sekarang. Kita akan cari 10 juta apa 1 juta. Kalau uang kita ambil yang mana? 10 juta, tapi ternyata ada tulisan barokah di yang 1 juta itu. Kekeh kita mau ngambil 10 juta. Kita akan ngambil yang 1 juta itu. Jadi kadang-kadang kita ini selalu tertipu dengan jumlah. Tidak tertipu dengan jumlah yang tidak tahu keberkahannya ada di mana. Tahu keberkahan ada di mana? Kesabaran dan keikhlasan. Berapapun yang didapatkan kalau sabar dan ikhlas, itu berkah. Berapapun yang melihat kalau kita sabar dan ikhlas, itulah berkah yang didapatkan. Bisa jadi manusia cuma lihat 10 orang, tapi malaikat jutaan lihat saya. Misalnya, lihat kita, lihat ikhwah. Begitu ketika ibu bapak menyampaikannya. Bukan apa-apa. Yang penting yang menilai kita adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah melihat daripada kesabaran kita dan keikhlasan kita ketika menyampaikan.